Syekh Salman Al-Madani, seorang waliullah subhanahu wa ta'ala, yang manakibnya ini saya akan bacakan. Insyaallah yang mendengar dan yang membacanya insyaallah mendapatkan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarih, yakni menentukan ia akan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayati, dan ia menghampirkan akan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terhadap orang-orang terdahulu dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashkuru an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrarihir rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengkaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihul bahiyatis saniyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka-mereka yang terang benderang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala man sajadahul maliku wa huwa fi dhahrihi abihi suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang, yakni dafiriya, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang mengikuti akan mereka pada jalan yang nurani daripada amal-amal yang saleh. Wa ba'du, dan kemudian daripada itu berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian, di dalam manaqib ini, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, mari kita melihat bagaimana Syekh Salman Al-Madani, seorang waliullah subhanahu wa ta'ala, yang manaqibnya ini saya akan bacakan. Insyaallah yang mendengar dan yang membacanya insyaallah mendapatkan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula pada ketika dibaca manaqib waliullah itu, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkan, serta iktiqad dengannya, yakin akan hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah, dan ikutilah pula beberapa murid yang dahulu itu yang telah menerangkan kepada kita manaqibnya ini
serta untuk dibaca pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah seberapa kemampuannya. Dan untuk itu kita berikan penerangan kepada orang banyak. Tatkala kita membacanya ini, insya Allah apa yang tersebut itu seperti apa yang diterangkan bahwa inda tadzkiril auliya tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang para aulia Allah, di situ Allah turunkan rahmat. Nah, ini jamaah sekalian sesuatu yang sangat luar biasa, rahmat yang kita dapat. Sejak memasuki tanggal 2 bulan Dzulhijjah, di mana-mana orang melaksanakan haul daripada Syekh Samman Al-Madani. Karena beliau ini terkenal, beliau pemegang tariqah daripada As-Sammaniyah. Kalau kita tahu Datuk Kelampaian, itu pasti semua tahu. Itu beliau adalah mengikuti tariqah daripada As-Sammaniyah, termasuk yang terakhir. Semua kita kenal guru sekumpul Al-Hadratus Syekh Zaini bin Abdul Ghani, sekumpul guru ijai atau aba guru sekumpul, semua kita kenal. Barusan saya di Gorontalo. Di Gorontalo itu ada namanya Kampung Bugis. Dulu di situ mayoritas orang Bugis, karena dia dekat dengan laut. Di situ ada pelabuhannya. Rata-rata orang Bugis pada waktu itu pelaut. Sampai sekarang namanya Kelurahan Bugis. Di Kelurahan Bugis itu ada satu RT, itu namanya Kampung Banjar. Itu mayoritas orang-orang Banjar. Di Manado, dekat kampung saya. Kalau saya itu di Manado, kampung saya Kampung Merdeka namanya. Dendengan dalam, dia terpisah oleh sungai. Di seberang sungai itu, kalau mau ke seberang, kita harus, kalau kita tidak lewat darat, kita harus menyeberang. Itu di situ ada jembatan gantung. Orang Manado bilang dodoku gantong. Itu jembatan orang Manado bilang dodoku. Nyebrang, di situ ada Kampung Banjar. Satu kampung itu Kampung Banjar. Tapi orang Manado tidak bilang Banjar, Banjer. Kampung Banjar. Di situ ada masjidnya yang megah. Itu di Gorontalo, kemarin saya di sana. Itu mereka melaksanakan haul Datuk Kelampaian dan mengenang akan guru sekumpul. Nah, inilah para aulia Allah, orang-orang terkenal itu mereka mengikuti tariqah As-Sammaniyah. Jadi kita kalau mau ikut itu silakan. Kita ini punya tariqah, mau pilih mana? Mau pilih Al-Qadiriyah, Az-Zaziliyah, ya.
sekian banyak tarikat di mana kita ikuti. Semua tarikat itu mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengikuti tarikat yang ajarannya tidak perlu sholat lagi. Guru saya begitu terkenal, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Tanya Haji Diman, itu malam besoknya muhaulah, itu manusia nyaris kami tidak bisa masuk. Sholat maghrib kami di luar, di tempat lapak-lapak orang jualan kami. Tapi alhamdulillah sesudah itu saya serta Haji Diman bisa masuk ke sana. Itu beliau sudah seorang an bahril ilm, orang yang pengetahuannya seluas lautan, luar biasa, tapi masih sholat. Guru sekumpul sholat. Nah, ini di dalam ajaran Tariqah As-Samaniyah itu beliau mengajarkan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jadi sholat yang diutamakan. Syekh Saman Al-Madani sejak umur 7 tahun beliau itu senantiasa beruzlah, ya. Suka mengasingkan dirinya, mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah membiasakan diri sejak kecil, sudah bangun malam. Kalau mau tidur malam, orang tuanya siapkan bantal. Beliau tidak mau pakai bantal, supaya bisa bangun malam, bisa sholat malam. Bukankah kita disuruh oleh Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Itu perintah kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Fatahajjat, maka sholat tahajudlah kamu. Nafilatan lak, dia merupakan bahagian daripada sholat sunat untukmu. Asa'an yab'ataka rabbuka, maka mana supaya nanti kamu Allah akan bangkitkan dalam kebangkitan yang terpuji. Latih dari kecil, sudah melatih diri bangun malam, makannya sedikit. Biasanya orang tuanya mendapatinya tempat makanan masih ada makannya sedikit. Kalau kita tidak apa-apa, sedikit-sedikit makan juga di papak. Nah ini orang. Nah ini yang paling utama jamaah sekalian, kita memperkenalkan aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang terkenal, mereka selalu sholat. Kita sudah banyak terpengaruh, bukan sedikit orang terpengaruh tidak mau sholat lagi. Oh, sudah tidak perlu. Kalau tidak perlu sholat lagi, maka tentu Rasulullah yang paling utama tidak sholat lagi, karena beliau adalah kekasih Allah. Allah sudah jamin kepada beliau. Tapi lihat bagaimana Rasulullah, beliau sholat malamnya sekian lama berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Nanti kalau yang ke Madinah, lihat di masjid Nabi itu, tempat sholat Nabi itu ada tempat berpegang.
Ya. Itu karena saking lamanya beliau berdiri dalam sholat. Kalau kita tidak apa-apa juga kalau kilat khusus. Apalagi kalau sholat tarawih, yang muda-muda cari di mana yang kilat khusus. Sedikit rakaatnya dan cepat. Kalau yang banyak rakaatnya itu kurang jamaahnya. Apalagi banyak rakaatnya imamnya slow. Bismillahirrahmanirrahim. Udah suara jelek, lambat lagi. Penuh. Jadi jamaah sekalian, semua Tariqah itu jalan, ya. Itu mengajarkan untuk sholat, bagaimana pribadi kita dalam sholat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang muda-muda jangan terpengaruh, itu ajaran sesat. Mereka mau mencari Allah, tapi bukan dengan sholatnya. Padahal sholat itu bagaimana disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Taha, aqimis salata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini jamaah sekalian, ajaran-ajaran daripada Syekh Samman Al-Madani. Sholat, usahakan sholat berjamaah. Walaupun anak kecil panggil jadi makmum, kita sholat berjamaah. Saya maka dia akan lanjutkan lagi. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu, ketika masih kecil hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Ini jamaah sekalian, beliau sejak kecil memuliakan orang tuanya, ya. Memuliakan orang tuanya. Kita disuruh oleh Nabi, birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbaik-baik kamu kepada kedua orang tuamu, supaya anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Saya tidak memuji istri saya. Istri saya itu orang yang kepada kedua orang tuanya luar biasa. Sejak masih hidup sampai dengan orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah. Segala-galanya ditanyakan ke saya, Mbak, bagaimana? Saya ajarkan. Bagaimana kita berbirrul walidain? Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua? Itu istri saya mau ngaji, dia niat pahala ngajiku untuk kedua orang tuaku. Itu yang demikian tidak akan mengurangi pahala kita. Yang kita hadiahkan tidak akan mengurangi. Ini barusan di Manado kami pergi. Memang istri saya sudah niatkan dia mau bikin haulan kedua orang tuanya. Dia nyimpan duit, nyimpan. Saya kalau ada pergi kemana-mana dapat sedekah, saya bagikan. Itu disimpan. Alhamdulillah direncanakan bikin. Kami bikin besar-besaran. Tanggal 22 Mei kemarin. Alhamdulillah banyak yang hadir. Begitu luar biasa mengingat kepada orang tua.
Kalau kita berbuat seperti itu, anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita. Itu makna daripada apa yang Nabi sampaikan, birru abaukum tabirrukum abnaukum. Nah, kita lihat di sini bagaimana Syekh Salman Al-Madani, dia itu sangat memuliakan kedua orang tua. Kita ini mau cari para wali kemana-mana, tidak perlu jauh-jauh. Kalau ada orang tua di rumah kita, itu wali yang paling besar. Saya lihat Haji Diman dengan ibunya masih ada, sudah tua. Begitu diistimewakan dalam rumah. Saya juga punya ibu saya yang sudah tua, umur 95 tahun lebih. Tapi subhanallah, beliau masih cuman pendengaran yang sudah kurang banyak. Subhanallah, orang yang tidak pernah berhenti dengan salawatan setiap hari Selasa pagi dari dulu sampai sekarang. Itu di rumah beliau diadakan majelis ibu-ibu membaca qasidah Basaudan. Hari Jumat baca Maulid Nabi, ganti-ganti, ada baca Dibah, ada baca Sintud Durar, ya. Yang terakhir sekarang ada baca Diaul Lame, maulidnya daripada Al-Habib Umar bin Hafid. Alhamdulillah, walaupun sudah tua begitu, subhanallah, masih dibawa orang kemana-mana. Kecuali ketika saya sudah mau pulang, saya sudah menyampaikan nanti hari Jumat, sesudah Jumatan saya sudah mau pulang, saya akan menuju ke Palu. Itu 2 hari beliau barangkali rindu, jatuh sakit. Saya itu sampai nyaris, tapi alhamdulillah saya besar-besarkan hatinya, beliau mau mengerti, ya. Nah ini, mari kita ikuti, dibacakan manakib-manakib seperti ini supaya kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Tadi kita membaca Maulid Simtud Durar atau Maulid Habsyi. Habib Ali sahibul maulud itu dengan ibunya, dengan orang tuanya luar biasa. Bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Lagi pula beliau mengekalkan musyahadal wujud dan muraqabah dengan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani daripada hawa nafsunya. Ya. Jadi beliau ini musyahadah itu beliau mau mencari Allah, ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna daripada aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Disitulah kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah pada akhirnya kita akan menjadi orang yang mengenal Allah. Orang kemana-mana, mau belajar ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu orang dekat dengan Allah. Tapi kalau tidak salat, bagaimana bisa? Salat itu disebutkan Nabi mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita tahu Nabi waktu mi'raj itu dia berhadapan langsung dan mengenal Allah. Mana mungkin kita tidak salat kalau kita bisa mengenal Allah. Jadi ini jalannya bagaimana kita bermusyahadah, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita selalu membesarkan Allah. Bukankah kita diajarkan ketika kita mau sholat itu takbiratul ihram,
kita membaca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Makanya jamaah sekalian, kita disuruh untuk supaya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana supaya kita khusyuk di dalam sholat kita. Al-Quran menyuruh kepada kita, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa. Kita tidak mungkin, ya, itu disebut tidak mungkin, mustahil. Kalau kita selama sholat itu khusyuk, kita cuma manusia biasa. Beda kita dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali itu ketika terkena panah di kakinya, mau dicabut sakit. Mau dicabut sakit. Apa kata Nabi? Jangan biarkan. Tunggu ketika dia sholat, baru cabut. Ketika Sayyidina Ali sedang sholat, itu para dokter pada waktu itu. Tabib ya. Itu atas perintah Nabi cabut ketika dia sholat. Ketika dia sholat dicabut panah yang tertusuk di kakinya, tidak dirasanya. Itu karena dia sudah begitu dekat dengan Allah. Ketika sholat dia tidak tahu apa-apa. Kita cuman ada nyamuk saja. Nah, kita tidak bisa khusyuk di dalam keseluruhan sholat. Tidak bisa. Kita manusia biasa. Ada-ada saja. Teringat, oh pisang goreng itu. Makanya, ketika kita bertakbiratul ihram, itu betul-betul kita konsentrasikan diri kita bahwa Allahu Akbar. Jangan ingat yang lain. Ingat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu ada dalam hati kita. Walaupun hanya di situ kita khusyuk. Allah. Lupa yang lain. Karena kalau kita belajar di dalam tasawuf, orang yang takbiratul ihramnya tidak baik, itu ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati kita berpaling ke lain, itu akan dijawab oleh Allah, kadzabta, engkau pendusta. Jadi ini mari kita melatih diri kita. Salat, konsentrasinya. Jangan lupa sebelum takbiratul ihram baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan setan dan kehadiran mereka di dalam solatku. Atau baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, untuk menjauhi daripada setan. Lihat orang-orang tua, konsentrasi supaya takbiratul ihram kita itu bagus. Supaya kita tidak dijawab oleh Allah, kadzabta, engkau pendusta. Insya Allah kita dijawab shadaqta, benar kamu. Jamaah rahimahullah. Kebiasaan beliau membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah. Insya Allah yang kemarin
yang sehat tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah puasa insyaallah. Yang tidak bisa walaupun dia cuma puasa Arafah. Jadi seseman ini membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah. Riyadhah itu apa? Melatih diri. Kita ini perlu latihan. Contoh, ketika mau masuk masjid, baca doa. Dahulukan kaki kanan. Minimal yang kita baca, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Baru kita niat, nawaitu an a'takif ala hadzal masjid sunnata lillahi ta'ala. Kalau sudah masuk masjid, lupa. Tadi baca doa apa tidak? Keluar lagi. Masuk lagi. Itu latihan. Itu latihan. Takbiratul ihram kalau belum betul, ulang. Allah Akbar. Allah yarham kakek saya, kaik saya. Beliau juga guru saya. Itu kaik saya itu kalau mau takbir itu berulang-ulang. Ada yang menganggap kaik saya itu orang gagap. Nanti betul-betul Allah. Dan itu yang disebut dengan riyadhah, latihan. Kita harus banyak-banyak latihan. Dan dia menjauhi daripada kelezatan dunia hingga yang halal sekalipun. Jadi beliau berusaha untuk menjauhi kelezatan dunia, bahkan yang halal. Nabi juga tidak suka kalau perut kita itu banyak kenyang dengan barang yang halal. Nabi orangnya makan ketika sangat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi itu perlu latihan. Nah itu kalau kita berpuasa, puasa itu akan terlatih. Iya. Jadi ketika mulai menanjak, itu beliau disuruh oleh orang tuanya masuk ke ruang makan mau makan. Tetapi sampai selesai itu tempat makannya masih begitu-begitu, tidak dimakan. Beliau menjauhi. Itu yang saya katakan tadi, bagi kita kalau tidak tahan tidak apa-apa. Kalau seseman sedikit makannya, kita tidak apa-apa sedikit-sedikit makan. Sehingga keadaan beliau itu mengkhawatirkan orang tuanya. Orang tuanya datang ke guru ngaji beliau, menceritakan begini keadaan daripada seseman. Kata gurunya, tidak apa-apa. Ini anakmu akan menjadi seorang waliullah, seorang ulama besar. Insya Allah kita semua yang dekat dengan mereka jadi ulama besar. Kita ini jadi wali yang kita tidak tahu kalau kita itu wali. Ada orang yang wali tapi dia tidak tahu kalau dia itu wali. Insya Allah etam semua seberataan. Wali tapi dia tidak tahu kalau dia wali.
Ada pernah diceritakan oleh di dalam bukunya dari Syekh Agil Siraj, mantan ketua PB pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Agil Siraj. Waktu itu Kiai Agil Siraj itu lagi menempuh pendidikan di Arab Saudi, di Madinah. Ketika Gus Dur datang ke Saudi, beliau mengajak supaya Syekh Agil Siraj ini ikut dengan dia. Ada seseorang yang mau aku cari, kata Gus Dur. Di mana Gus? Di Masjidil Haram. Jadi Gus Dur ajak, yuk. Pada waktu itu Gus Dur itu masih bisa melihat sedikit, kacamatanya tebal. Jadi jalan cari. Akhirnya Gus Dur bilang, ini orangnya. Jadi Syekh Agil Siraj ini yang langsung sampaikan, ini ada yang mencari pian. Itu si orang tua yang lagi duduk tafakur berzikir itu, beliau itu berteriak, la haula wala quwata illa billah al-azim. Ya Allah, musibah apa yang menimpa diriku? Ada orang yang mengetahui aku. Ini kata si orang tua tadi, musibah apa? Ini orang, seorang wali menyembunyikan dirinya, sehingga ketika orang mengetahui dia, itu dia merasa suatu musibah. Itu yang mereka musibah apa yang menimpa diriku, sehingga ada orang yang mengetahui aku. Makanya dia bisa berdialog dengan Gus Dur, dan di situ Syekh Agil Siraj mengambil kesimpulan, ta'riful wali illal wali. Yang mengetahui seorang wali itu adalah wali. Yang mengetahui seorang wali adalah wali. Di jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita yang mendapatkan haul atau menghadiri haul daripada Syekh Saman, insyaallah kita menjadi wali yang kita tidak tahu kalau kita ini wali. Masih lagi dan lagi, ini merupakan wasiat dari Syekh Muhammad As-Saman kepada murid beliau. Seyogyanya kamu membanyakkan suhbah fugara wal masakin, melazimkan kamu yakni bersama-sama dengan mereka di dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia. Jadi kita disuruh supaya lebih banyak mendekat para fuqara. Alhamdulillah, orang-orang yang kemarin berkorban, orang yang mau mendekat dengan fuqara, orang-orang fakir, mau menyantuni orang fakir, insyaallah orang yang berkorban, orang yang menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah dari perkataan Syekh Syed Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengambil tarikah kepadaku,
serta diamalkannya, niscaya dia akan mendapatkannya rasa majruh di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariyah diganti dengan akal yang bangsa rabbaniyah. Siapa yang mau menjalankan? Karena kita lihat kalau orang-orang sudah mendekati kepada Allah itu, kita lihat seperti kayak orang gila. Saya pertemukan Haji Diman dengan Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri. Orangnya kecil. Itu beliau orang yang luar biasa. Kalau dilihat dengan akal sehat kayak orang gila. Tapi tidak. Itu Habib Hasan itu minyak gosoknya itu subhanallah manjur. Haji Diman beli 10 botol. Itu Habib Hasan perilakunya kayak itu orang yang mengikuti tarekat begitu namanya. Ada kayitnya sepupu saya di Tenggarong, Habib Sukri. Beliau itu penjual di pasar Tenggarong, Habib Sukri. Habib Muhammad bin Syekh Al-Hasmi. Itu Habib Muhammad itu banyak orang pikir gila. Orang pikir dia itu suka ngomong sendiri. Padahal dia zikir kemana-mana. Tidak berhenti. Tidak pakai alas kaki. Itu Habib Muhammad. Orang pikir kayak orang gila. Nah itu sudah disampaikan oleh Syekh Saman. Orang yang mengikuti tarekatku itu akan menjadi seperti seorang yang maghdub, akan lepas akalnya itu, padahal bukan. Itu Habib Hasan kadang-kala sampai berapa hari dia tidak ganti bajunya. Tapi harum. Kalau beliau ketemu dengan Rasulullah peluk dia. Semua orang di mana-mana beliau lewat harum. Insya Allah ada kesempatan saya bawa beliau ke sini, insya Allah. Jadi itulah jamaah sekalian. Kemudian ini wasiat beliau lagi. Jika kalian ingin mendapat pertolonganku, ya, tentu kita ingin dapat pertolongan dari para wali Allah. Lazimkan baca sehabis subuh, Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Baca itu 4 kali. Baca itu insya Allah kalau kita lazimkan membaca ini, insya Allah ketika kita ada dalam kesulitan, panggil beliau, ya Samman, ya Samman, ya Samman, insya Allah kita dapat pertolongan Allah. Saya bukan mau bicara artinya mau tunjung riya, mau sombong. Yang pertama harus kepada para aulia Allah
kita betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya dia ini wali Allah, jangan ada syak sedikit pun. Kalau kita ingin mendapat pertolongan guru sekumpul, yakin guru sekumpul itu benar-benar wali Allah, jangan ada. Ini pengalaman saya. Saya pada waktu itu ada yang minta bantuan, ada kapal mereka itu kandas di Kalsel. Saya waktu itu mau dibawa ke sana. Saya bilang tidak perlu. Saya masih banyak urusan saya. Nanti kalau sudah di sana, sudah di atas tekbotnya itu sudah karena telepon saya buka speakernya, baru ambil air, dekatkan. Jadi mereka waktu di situ, saya bacakan Alhamdulillah, air naik, tarik kapal keluar. Jadi waktu itu ada yang dengar para pengusaha-pengusaha kapal itu. Ada kapal di Palembang, Sumatera Selatan. Itu kandas di muara Sungai Musi. Itu orang bilang di situ tempatnya angker. Yang punya kapal namanya Atai. Saya sampai sekarang masih ingat, orang Cina. Itu omongannya itu masih kecina-cinaan si Atai. Orang kaya besar pengusaha. Itu kapalnya kandas itu sudah kurang lebih 3 bulan. Mereka ngangkut apa namanya yang campur batu itu, Ji? Apa? Pasir kalian tahu? Sirtu. Ini orang mau pesan batu, pesan ke Haji Diman. Bawa Sirtu untuk jalan Trans Sumatera. Itu kandas di situ kurang lebih 3 bulan, tidak bisa keluar. Sudah ditarik dengan kapal-kapal besar, kapal Pertamina, sudah dibikin ritual-ritual di sana, tidak bisa keluar. Nah, ngomong-ngomong para pengusaha kapal, ada Habib di Tenggarong. Saya dibawa ke Palembang, demi Allah. Dibawa ke Palembang. Ini saya bilang saya akan coba. Cuman saya kasih tahu si Chinese ini, si Atai namanya. Tidak salah sama saya, masih ada kartu namanya. Saya bilang, you yakin ya kita beda agama? You yakin akan ulama kita? Ya, dia bilang ya Habib, ya, yakin. Ya. Mudah-mudahan atas pertolongan Allah kita beda agama. Cuma saya minta you yakin. Ini yang saya panggil para aulia Allah. Demi Allah saya dibawa dari Palembang itu kurang lebih 2 jam. Kami pakai mobil Innova. Sampai di sana itu kayak ada pelabuhan ikan. Dari situ kami dibawa speed menuju lokasi kapal itu karam. Di sana sudah siap menunggu tikbuk yang akan menarik. Sampai di sana saya panggil dulu kaptennya yang akan saya kasih. Kalau saya kasih kode baru tarik. Saya bertawasul dengan Syekh Seman. Begitu saya kasih kode, saya panggil ya Saman, ya Saman, ya Tamat. Subhanallah, sekali tarik langsung keluar. Keluar itu lumpur-lumpur. Itu karena sudah kelamaan dia di hujan-hujan, itu sudah tumbuh rumput. Itu di Sirtu tadi. Itu yang mengawasi itu kapal itu ada seorang tentara, Pak Ginting.
Itu beliau sampai cium-cium kaki saya. Kok bisa Bib ya? Bisa Bib. Alhamdulillah Allah perkenankan doa kita. Kaki saya sampai dicium-cium. Yakin kita kepada para aulia. Jangan kita ada ragu. Kita ini kadangkala ziarah kemana-mana. Ini nanti menghadapi tahun baru Hijriah. Saya biasa bawa jamaah ziarah ke Kutai Lama. Ziarah Tenggarong, ziarah di museum. Itu selalu saya tekankan. Yakin kita. Itu pada waktu itu demi Allah sampai ribut itu di Palembang itu. Saya ditawari, Habib mau apa? Habib mau apa? Dia bilang, maaf saya. Kalau saya sudah bantu orang senang saya. Saya bukan orang materialistis. Cuman pinjamkan saya mobil sama sopirnya. Saya ingin ziarah di sini, ada keluarga saya mau pulang. Oh, siap. Saya yang penting bisa pulang sampai Tenggarong. Kasihkan saya transportasi dari Balikpapan sampai ke rumah saya. Dia bilang saya suka makan empek-empek. Itu saya dihadiahin itu empek-empek 1 dos itu. Yang istimewa. Nah ini, mari kita buka hati kita. Ini syarat kata Syekh Saman. Adapun syarat kita hendak mendapatkan sesuatu karamah daripada aulia Allah itu syaratnya 2. Syaratnya 2. Yang pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah. Jadi jangan kita ragu. Syarat yang pertama, hati kita yakin dia adalah waliullah. Yang kedua, jangan mungkir kita kepada keauliaan seseorang. Sesaman katakan, kewalianku, kata beliau. Jangan sampai bertentangan dengan hati kita. Jadi insya Allah malam ini kita menghauli sesaman. Yang pertama, yakin bahwa sesaman adalah wali Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan Allah melalui beliau. Dan jangan kita mungkir kepada aku sebagai waliullah. Ini kata beliau. Begitu juga kepada wali-wali yang lain. Jangan kita mungkir. Oh, masa begitu? Datuk Sanggul Jumat bisa sholat Jumat di Masjidil Haram. Oh, masa gitu? Dia wali. Jangan kita mungkir. Yakin kita, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan daripada Allah. Yang terakhir, ini satu faedah atau satu keuntungan. Barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Syed Muhammad As-Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak membaca Quran, serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad As-Saman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah
akan menyampaikan segala hajatnya, hajat dunia dan akhirat. Insyaallah kita semua yang telah mendengarkan sedikit mengenai manaqib ini, insyaallah Allah akan meluaskan rezeki kita, rezeki yang halal, dan akan menyampaikan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Dan insyaallah kita akan dekat dengan aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekedar ini pembacaan manaqib dari Syekh Sam'an Al-Madani. Insyaallah kita semua menjadi kekasih Allah. Mari kita bertahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah